kita ngobrol jenius kekinian. Ngojek, ngojek, ngobrol santai sambil menambah wawasan. Ngojek, ngojek, program keren hanya dari Stickfin saja. Ngojek, ngojek, untuk generasi Indonesia pintar. Ngojek, ngojek. Hai Sobat Stickfin, jumpa lagi di acara Ngojek, Ngobrol Jenius Kekinian. Nah, Sobat Stickfin, bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Di awal tahun 2024 ini, kami Ngojek kembali menyapa Sobat Stickfin untuk berbagi beberapa informasi yang tentunya pasti sangat menarik sesuai dengan obrolan kita yang sebelum-sebelumnya. Nah, oke, Sobat Stickfin, dengan mengikuti acara Ngojek ini pastinya Sobat Stickfin akan memperoleh banyak sekali informasi ya. Dan yang terpenting ini, masih ingat nggak di Stickfin ada berapa prodi? Yup, benar sekali, di Stickfin ada prodi ilmu keperawatan, kemudian ada prodi D3 fisioterapi, kemudian juga ada program studi profesi nurse, dan juga ada administrasi rumah sakit. Nah, di bulan ini di Stickfin sudah pembukaan nih untuk penerimaan mahasiswa baru. Sebenarnya dari awal tahun lalu sih, akhir tahun lalu, dan kali ini kita juga sudah di gelombang ke-1, di mana gelombang pertama ini ada potongan dana pembangunan sebesar 20%. Jadi jangan biarkan kesempatan yang bagus ini menghilang. Sehingga Sobat Stickfin, bagi yang ingin mendaftar, yuk segera daftar menjadi bagian dari keluarga Stickfin. Nah, yang terpenting juga nih Sobat Stickfin, kali ini kita akan membahas beberapa informasi yang masih sangat banyak menjadi topik ataupun perbincangan. Nah, kali ini kita kan persiapan untuk pesta demokrasi gitu ya, dan banyak sekali tampilan-tampilan ataupun diskusi-diskusi di media sosial, di mana di sana juga ada kesempatan kita untuk memberikan opini. Nah, ini sangat cocok dengan topik kita kali ini bersama dengan narasumber yang sangat istimewa. Oke, Sobat Stickfin, Kak Wada juga mengingatkan, jangan lupa untuk follow dari media sosial di Stickfin, di mana media sosial Stickfin itu banyak sekali. Yang pertama ada IG Stickfin di @stickfin.surabaya. Kemudian juga ada nih TikTok dari Stickfin di @stickfin_surabaya, dan juga ada YouTube Stickfin kali ini. Di sini YouTube Stickfin di Stickfin Surabaya. Oke nih Sobat Stickfin, banyak sekali informasi yang sudah Kak Wanda sampaikan, tapi di intinya kita Ngojek kali ini sudah banyak perubahan, dan perubahan tersebut semoga dapat memberikan warna yang lebih baik lagi untuk perkembangan selanjutnya. Oke, kali ini gini aja, langsung aja deh Kak Wanda kenalan dengan narasumber kita untuk topik kali ini. Hai, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Oke, masih ada yang ingat Kak dengan narasumber kita kali ini? Masih ingat. Pastinya dong, karena dulu juga pernah nih menjadi narasumber. Ayo, siapa yang masih ingat topik yang beliau bawakan pada saat itu? Kalau ada yang masih ingat, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke nih, sudah lama nih nggak berjumpa dengan Bapak. Titik. Nah, karena saya ingin narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Oke, kita kenalan dulu ya dengan narasumber kita hari ini. Terima kasih Kak Wada. Ya, teman-teman, mungkin dulu sekali ya sudah pernah ketemu. Jadi nama saya Raditya Kurniawan Johar, dipanggil dengan Radit. Saya di sini sebagai tenaga pengajar. Terus apa lagi ya Kak? Apa ya? Kesibukannya sekarang? Kesibukannya selain bekerja, sekarang juga sedang kuliah lagi. Selesai semester 1, ini masuk semester 2. Wah, mantap sekali. Kuliahnya sudah di semester 2. Oke, semangat ya Pak Radit untuk proses-proses selanjutnya. Menjadi dosen juga menjadi mahasiswa. Wih, keren banget nih. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Radit yang ini sudah banyak nih pengalamannya nih. Tentunya di bagian topik tentang
artikel. Nah, oke. Sebelumnya Pak Radit ini kan banyak nih pengalamannya tentang artikel. Kenapa sih Pak kok suka nulis gitu? Ya, kalau dari diri saya sendiri ya, jadi menulis itu suatu cara untuk saya dapat menyalurkan perasaan. Selain ngomong, kadang-kadang ngomong nggak ada yang mendengarkan, bisa jadi ya. Tapi kalau menulis, itu suatu saat pasti akan ada yang membaca tulisan kita. Itu sebagai bentuk menyalurkan perasaan, emosi, ataupun kegelisahan. Tapi lagi kalau artikel opini kadang-kadang menuliskan kegelisahan terhadap sesuatu. Dan juga yang penting lagi adalah saya merasa bahagia kalau bisa menginspirasi orang dari tulisan yang saya buat. Itu sih Kak. Oke, jadi memberikan dampak untuk orang lain gitu ya Pak. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih, kan Pak Radit suka nih menulis. Apakah dulu juga suka menulis buku diary, Dear Diary kayak gitu? Kalau Dear Diary tidak sih. Saya suka mulai menulis itu ketika saya kuliah S2. Ketika S2 suka menulis apapun, mulai nulis di medsos, mulai nulis puisi, mulai nulis apapun, sampai nulis artikel ilmiah. Oh, keren Jadi, Pak. beberapa hal yang apa ya, pokoknya berkaitan dengan tulis menulis lah. Wih, mantap Pak. Nah, kan tadi Pak Radit menyampaikan kalau mulai suka menulis tuh ketika sekolah S2. Nah, bagi Sobat Stikfi nih terutama yang mungkin masih sekarang juga entah itu di SMA kah ataupun mungkin ada di SMP, ini bukan berarti telat gitu ya Pak ya, karena Pak Radit punya pengalaman mulai senang menulis tuh ketika di S2. Nah, apalagi kalau Sobat Stikfin mungkin ketika memulai dari awal nanti akan semakin lebih banyak pengalamannya, lebih banyak kesempatan untuk dapat menulis banyak hal yang bisa memberikan pengaruh baik bagi orang lain. Tuh. Apa karena nggak suka gambar, jadi sukanya menulis? Karena saya memang tidak bisa menggambar, lebih baik saya menulis saja. Oke, baik. Seperti yang disampaikan Pak Radit tadi bahwa Pak Radit lebih suka menulis. Nah kan dari yang disampaikan tadi juga bahwa pernah menulis artikel. Ya. Pengalaman apa saja sih yang Pak Radit pernah peroleh dari kesenangan ataupun apa ya, hobi ya, berarti bisa dikatakan hobi ya, hobi dari menulis. Jadi kalau pengalaman menulis sih, kalau artikel ilmiah kurang lebih ada 41 artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan sejak lulus S2 berapa ya? Sejak mulai S2 2014 sampai sekarang. Kemudian untuk buku kurang lebih ada 6 buku yang sudah saya tulis. Itu ada buku ajar dan juga buku seri. Kemudian juga nulis di media online. Jadi nanti di PPT nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh tulisan yang sudah saya lakukan. Itu sih kalau pengalaman. Kemudian dari menulis ini kita bisa mendapatkan prestasi. Oh, oke, ada bonusnya nih berarti. Ya, bonusnya itu prestasi. Jadi saya dari hasil menulis itu pernah mendapatkan peringkat kedua penulisan artikel ilmiah. Itu waktu itu tingkat internasional ya, dilaksanakan di Jogja. Jadi tahun berapa ya Kak? Kemudian juara nasional ketiga menulis artikel opini yang kebetulan ini nanti kita akan coba bahas bersama. Nah, jadi sangat tidak diragukan nih Sobat Stikfin bahwa Pak Radit sudah memiliki banyak pengalaman di bidang tulis menulis gitu ya, dengan beberapa artikel yang ditulis, kemudian juga buku ajar ya Pak ya, buku ajar yang ditulis, kemudian juga beberapa kesempatan untuk memperoleh prestasi-prestasi dalam kategori penulisan artikel-artikel seperti itu. Nah, cocok sekali nih dengan topik kita hari ini. Nah, Pak Radit kan tadi memang dari awal mulai suka untuk menulis gitu ya, mulai suka untuk menulis. Itu sebenarnya kenapa sih Pak kok kita itu harus menulis gitu? Ya, kenapa kita harus menulis? Bisa ditampilkan PowerPoint-nya ya. Oke. Sudah Stikfi, kita bisa lihat di layar ini. Jadi ini saya punya quote ini ada di PowerPoint. Jadi mungkin saya bacakan dulu, saya tunggu ya. Oke. Quote-nya itu, jika ingin mengenal dunia, maka membacalah. Tetapi jika ingin dikenal oleh dunia, maka menulislah.
Kenapa begitu? Dengan menulis kita akan bisa, atau ide dan pikiran kita itu dibaca oleh banyak orang. Sehingga kita akan lebih dikenal, oh tulisan siapa sih? Idenya siapa sih? Nah, itu quote-nya. Dan kenapa kita harus menulis? Nah, ini. Coba slide-nya. Oke. Kalau yang dulu tuh kita lebih sering dengarnya gini Pak, buku adalah jendela dunia gitu ya. Iya. Ternyata ada lanjutannya nih yang membuat kita bisa termotivasi untuk menjadi seorang penulis. Itu dia. Jika ingin dikenal dunia, maka kita harus menulis. Oke. Karena orang lain akan membaca. Oke, jadi bukan hanya ingin mengenal dunia, tapi bisa juga dunia itu mengenal kita. Ya, Yes. Nah, jadi kenapa kita harus menulis? Satu, bahwa teman-teman, tulis itu adalah personal branding. Kenapa personal branding? Hasil tulisan kita itu saat ini, apalagi di media sosial ya, media sosial ini cukup mudah untuk menyebarkan hasil-hasil tulisan kita. Ketika kita menulis sebuah artikel, sebuah buku, itu sekarang pemasarannya sangat luas sekali, dan itu menjadi branding buat kita. Kita akan makin dikenal. Bisa? Slide-nya? Belum ya? Oke. Terus yang kedua adalah menulis ini sebagai ajang kita untuk mengasah kemampuan kita dalam memahami sebuah aplikasi teori, mengaplikasikan sebuah teori. Tentang apapun itu yang kita kuasai. Dan menulis itu juga mengukir sejarah diri. Oke, bisa dibaca anak cucu kita gitu ya? Ya. Oke. Jadi itu beberapa teman-teman yang pensiun kapan dulu itu bercita-cita, saya nanti kalau mau pensiun sebelumnya harus punya buku dulu. Tapi ada yang tercapai, ada yang tidak. Kenapa? Karena kita ingin menunjukkan bahwa kita ada di dalam suatu sejarah. Nama kita tercatat di dalam sebuah buku. Itu juga. Oke, keren. Oke. Oh, ini salah satu Ini. hasil dari tulisan Pak Radin nih Sobat Stickfin. Jadi Oke, ini mungkin yang bisa tadi, sedikit cerita Pak. Ya, tadi yang saya sampaikan personal branding ya. Jadi ini di Gramedia. Kemudian slide berikutnya. Dan ini juga masuk dalam katalog induk nasional kesehatan. Ini buku tentang uji kompetensi. Ini bertim berbanyak dengan banyak orang. Kemudian juga ya ini ada harganya 44.000. Ini tambahan saja, bonus saja, karena nulis itu bukan dicari duitnya, tetapi personal brandingnya. Nah, duitnya nggak akan terlalu banyak sih, tapi ya bisa jadi banyak juga. Oke, mungkin kalau lebih difokuskan lagi bisa sampai dengan membawakan hasil yang lebih dari apa yang sudah dicapai sekarang, mungkin gitu ya Pak ya. Slide berikutnya mungkin ditambahkan agak cepat saja. Nah, ini yang artikelnya. Ini publikasi di jurnal internasional yang terindeks, salah satunya terindeks Scopus, dan sekarang yang ini EBSCO, Jurnal Keperawatan Sudirman. Terus satu lagi slide. Oke, sambil menunggu jalan. Jadi itu satu lagi ya Kak. Ya. Ketika kita menulis itu juga menggugah kesadaran sosial. Karena kita menulis itu berangkat dari ide yang kita amati di kehidupan kita sehari-hari. Seringkali itu yang tidak disadari oleh orang lain, bahwa oh itu adalah sesuatu yang perlu kita diskusikan. Sehingga kita bisa menulis dan kita membuat kesadaran orang lain untuk ikut memperhatikan fenomena itu. Oke, karena istilahnya kita naikkan apa yang sebenarnya menjadi hal yang mungkin ini kok harusnya kayak gini gitu ya. Kita buat dalam sebuah tulisan, akhirnya orang lain membaca, ikut membantu untuk memikirkan bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang sudah kita bahas di artikel itu. Betul sekali. Oke, baik. Pengalaman untuk menulis dari Pak Radit juga sudah banyak. Oh, ini juga ada publikasi artikel. Oke. Ya, ini di media online di Times Indonesia. Jadi waktu itu kegiatan di tempat Stickfin ya. Kemudian kami narasikan, kami tuliskan, dan kami publikasikan. Oke, jadi Sobat Stickfin,
dari beberapa hasil yang sudah dipublikasikan Pak Radit ini tidak langsung terpublikasi juga gitu ya, pasti melalui beberapa tahap dan akhirnya Pak Radit memperoleh kesempatan untuk menjadi bagian dari bagian untuk mempublikasikan karya-karya yang dapat tampil di beberapa media sosial itu. Oke, nah kalau ini Pak, misalnya kita sebagai seseorang yang belum pernah memiliki pengalaman menulis, nah kita sebagai seorang pemula itu bisakah menjadi seorang penulis dan kira-kira apa yang bisa kita tulis untuk mengawali? Oke, berbagai macam bentuk artikel itu macamnya banyak sekali ya Kak. Ada yang fiksi, non fiksi, kemudian termasuk artikel ilmiah, dan salah satunya adalah artikel opini. Jadi opini ini menulis artikel tapi bukan asal opini ya. Kita harus mengamati sesuatu, kemudian kita juga punya bekal untuk mengargumeni sesuatu tersebut dan memberikan solusi. Tapi itu berdasarkan pendapat kita. Jadi itu ya kita yang punya. Jadi orang lain boleh saja berbeda opininya dengan kita, tapi kita punya opini seperti itu dan kita tuliskan. Itu jauh lebih baik daripada cuma opini tapi enggak menulis apa-apa. Hanya beropini tapi tidak tersampaikan ya sama saja gitu ya. Akhirnya orang lain tidak mengerti apa juga yang ingin kita sampaikan gitu. Nah tadi Pak Radit kan sudah menyampaikan artikel opini. Nah artikel opini ini berarti bisa ya Pak ya kita pelajari gitu untuk seorang pemula. Ya sangat bisa. Untuk artikel opini sangat bisa dipelajari. Yang penting adalah ya pasti ada keinginan ya. Nah itu keinginan itu Sobat Stikfin. Seringkali memulai itu karena agak susah karena keinginannya kurang. Tapi kalau kita punya keinginan, pasti akan bisa. Dengan mengamati sesuatu, kita ingin, kenapa sih kok begitu ya? Ya kita agak share. Oke. Tahapannya ada beberapa hal sih yang mungkin bisa kita siapkan. Nah itu, kira-kira apa nih Pak tahapannya Pak? Ini semakin seru ini, biar kita nanti mencoba. Mungkin Sobat Stikfin juga bisa nih mulai menulis nih. Kelihatan apa sih di sebelah kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Untuk menjadi awalan sebagai seorang penulis artikel opini. Oke, mungkin dimunculkan PowerPoint-nya juga, teman-teman. Nah, apa yang harus disiapkan? Ya, apa yang harus disiapkan ketika kita akan memulai untuk menulis di sebuah atau menulis artikel opini. Yang pertama ini kita harus memiliki alasan yang kuat. Itu tadi ya, motivasi. Motivasi. Apa sih tujuan kita mau menulis itu? Itu yang pertama. Kemudian kita harus juga memiliki kepekaan yang kuat terhadap situasi di sekitar kita. Kita mengamati sesuatu, kemudian kita coba untuk analisa. Kenapa ya kok terjadi seperti itu? Nah, itu yang harus kita asah. Kemudian selain itu kita juga harus punya bekal, yaitu referensi. Jadi referensi atau gagasan itu harus benar-benar dikaitkan supaya menjadi sesuatu tulisan yang baik. Kemudian khususnya untuk artikel opini, teman-teman, setelah kita mengamati situasi atau fenomena yang ada, harus diberikan argumen. Ini yang penting argumennya. Argumen ini menjadi opini kita terhadap permasalahan yang ada, yang kita amati. Berarti argumen itu berarti harus berisi gitu ya Pak? Karena tadi kalau di awal Bapak menyampaikan harus berdasarkan dengan apa yang ada, itu kemudian dari cara pandang kita itu. Nah, untuk menulisnya harus dengan topik-topik juga yang mendasari itu. Ya, jadi mungkin sebelumnya kita juga orang penulis itu ya tidak jauh juga dengan membaca sih ya. Oke, berarti ya betul. Sebelum menulis kan berarti harus sudah mempelajari sebelumnya dari membaca salah satu itu tadi yang saya nanti contohkan. Saya yang artikel opini yang mendapatkan juara itu salah satunya saya mengomentari terkait kurikulum Merdeka Belajar di perguruan tinggi. Jadi itu yang saya melihat kok ada sesuatu ya yang mungkin belum semua bisa dinikmati oleh perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi kecil, sekolah tinggi, dan yang bergerak di bidang pendidikan kesehatan. Nah dari situ itu saya berikan argumen, ini
harusnya seperti ini, nggak seperti ini memberikan dampak yang tidak baik pada sebuah institusi. Dan saya juga yang tidak kalah pentingnya adalah berikan solusi. Oh iya Jadi, benar. jangan hanya mengomentari sesuatu tanpa solusi. Nah, itu tidak memberikan pencerahan. Oke, Jadi harus kita tawarkan solusi. Ya, tidak membawa perubahan. Tadi kan Ya. Pak Radit menyampaikan di awal dengan menulis ini harapannya bisa membawa perubahan yang lebih baik. Nah, kalau misalnya kita hanya memberikan opini saja tapi tidak memberikan solusi ya sama saja, gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke tahapannya ya. Tahapan untuk menulis itu. Nah, Ini trik-triknya nih Sobat Stikfin. Oke, boleh dicatat juga. Gini teman-teman, jadi ketika kita mau menulis, ini harus kita punya kerangka besarnya. Tapi kalau khusus untuk artikel opini, ada 3 tahapan besar yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah pre-writing. Jadi kita merencanakan atau memilih sesuatu yang akan kita tulis. Apa sih yang akan kita tulis? Itu tadi berangkat dari fenomena, berangkat dari kita membaca sesuatu, berangkat dari mungkin masukan teman, hasil diskusi dengan teman. Itu menjadi salah satu hal yang bisa mendorong kita untuk menyiapkan awal pre-writing-nya itu apa yang akan kita tulis. Tidak kalah pentingnya adalah kita harus tahu nanti kita mau menyasar siapa sih tulisan kita. Mau dibaca SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, profesi apa, nah itu harus kita pikirkan. Lebih bagus mungkin kalau sesuai dengan bidang yang memang dikuasai pada saat itu. Itu yang benar. Jadi jangan sampai menulis di luar bidang yang ditekuni. Itu nanti menjadi kelemahan yang mudah untuk dilihat oleh orang lain. Berikutnya kita lanjut ke tahap kedua, teman-teman. Jadi kita buat adalah tahap kedua membuat drafting. Drafting ini terdiri dari bagaimana kita menyusun sebuah judul, kemudian bagaimana kita membuat bagian pembuka, lead-nya, kemudian kita membuat bagian isi yang isinya argumen dan solusinya, kemudian bagian penutup. Nah, judul ini ada beberapa cara untuk membuat judul. Bisa dengan hanya kata saja, atau kita menggabungkan 2 hal. Misalnya kalau contoh kata, misalnya Mayday, pandemi, sembako, misalnya begitu. Kemudian atau metafora. Metafora itu perumpamaan. Ataupun dengan menggunakan tema. Kemudian yang bagian berikutnya adalah bagian pembuka atau bagian isi. Ini harus membuat narasi yang mengandung 5W 1H. Nah, itu boleh dijabarkan tuh Pak, 5W 1H apa saja sih komponennya? What, when, where, who, why, dan how. Jadi suatu keadaan itu kita buat sebuah narasi yang mengandung 5W 1H. Bisa 1-2 paragraf saja, tidak terlalu banyak. Dan dibuat supaya orang yang membaca pembukaan ini merasa penasaran. Kemudian yang berikutnya adalah bagian isi. Ini yang penting. Jadi ketika menulis argumen dan solusi itu ada di sini, di bagian isinya. Dan sebagai artikel opini ini yang paling penting untuk dituliskan. Bisa dalam bentuk narasi atau hubungan sebab akibat. Nah, itu yang bisa dilakukan. Terakhir di bagian di bagian batang tubuh adalah menulis bagian penutup. Penutup ini sebagai bentuk endingnya, dan ini harus juga meninggalkan kesan yang baik untuk membaca. Konklusinya. Ya, jadi setelah argumen, konsep solusi, konklusinya apa di situ, nanti akan terakhir ditutup di tahap ketiga yaitu finalisasi. Kita unggah lagi topiknya, kemudian kita tekankan lagi pentingnya kenapa kita harus menulis itu bagian finalisasi. Dan itu yang perlu untuk dibaca lagi dari depan sampai ke belakang. Dan juga jangan lupa terakhir juga melihat lagi ya tata bahasa. Terus jangan lupa berdoa supaya tulisannya
banyak yang baca dan bermanfaat untuk orang lain. Itu garis besarnya gitu Kak. Oke, jadi kalau ingin membuat suatu opini gitu ya, Sobat Stickfin, ternyata ada trik-trik yang harus bisa dikuasai oleh Sobat Stickfin. Gak apa-apa, di awal dicoba dulu bagi Sobat Stickfin yang sudah mulai ada minat-minat ini untuk menulis, nanti bisa dilakukan sesuai dengan trik yang telah disampaikan oleh Pak Radit tadi. Nah, oke nih Sobat Stickfin, hari ini kita sudah cukup banyak untuk membahas terkait tentang trik menulis artikel opini bersama dengan Pak Radit. Nah, Sobat Stickfin, kalau ingin menulis lebih keren lagi, yuk bisa nih gabung dengan Stickfin. Nanti pasti ketemu Pak Radit di sini untuk belajar menulis bersama dengan kami di Stickfin. Gitu ya, Sobat Stickfin. Terima kasih Pak Radit untuk diskusi hari ini. Sudah banyak memberikan pengalaman untuk Sobat Stickfin agar dapat mulai belajar untuk menulis. Begitu juga dengan saya ya, Sobat Stickfin. Satu lagi Kak Wanda. Iya, oke. Ini saya tutup dengan quote ya. Oke, baik-baik. Quote yang Supaya kita memotivasi Jos. diri untuk kita bisa rajin menulis. Ini saya ambil dari sastrawan Pramudia Anantatur. Beliau menulis begini. Orang itu boleh pintar setinggi langit, namun jika ia tidak menulis, maka ia akan hilang dari sejarah dan masyarakat. Terima kasih Kak Wanda. Baik, terima kasih Pak Radit untuk hari ini. Banyak sekali memberikan inspirasi bagi kita semua untuk mengawali sebagai seorang penulis. Oke nih Sobat Stickfin, untuk kegiatan ngojek kali ini kita sudah banyak berdiskusi dengan Pak Radit. Untuk selanjutnya Sobat Stickfin, jangan ragu bahwa nanti di Stickfin itu masih ada kegiatan ngojek lainnya, tentunya dengan informasi yang lebih menarik juga dengan topik-topik yang sangat beragam gitu ya Sobat Stickfin. Kemudian kawannya juga mengingatkan jangan lupa untuk selalu follow dari media sosial yang ada di Stickfin untuk melihat nih kegiatan beberapa program studi yang ada di Stickfin. Ada ilmu keperawatan, kemudian juga ada D3 fisioterapi, ada juga profesi nurse, dan ada juga administrasi rumah sakit. Coba deh dicek di IG Stickfin di stickfin.surabaya. Kemudian juga bisa nih cek di TikTok Stickfin di stickfin_surabaya dan di YouTube Stickfin ini yaitu di Stickfin Surabaya. Oke nih Sobat Stickfin. Nah, ada juga nih sebenarnya dengan mengikuti kegiatan ngojek ini ada kesempatan untuk memperoleh hadiah door prize beberapa ratus ribu rupiah gitu ya Sobat Stickfin, dengan cara share kegiatan ngojek di media sosialnya Sobat Stickfin untuk dapat dikirimkan di Stickfin gitu Sobat Stickfin. Oke, dari kegiatan hari ini semoga dapat memberikan manfaat bagi Sobat Stickfin untuk menjadi seseorang yang bisa memberikan dampak bagi sekitar, terutama dengan kegiatan menulis seperti tema kita pada pagi hari ini. Oke Sobat Stickfin, kita bertemu lagi ya di acara ngojek selanjutnya bersama dengan Stickfin di acara ngojek ngobrol jenius kekinian. Dah. Ngojek, ngojek, yuk kita ngobrol jenius kekinian. Ngojek, ngojek, ngobrol santai sambil menambah wawasan. Ngojek, ngojek, program keren hanya dari Stickfin saja. Ngojek, ngojek, untuk generasi Indonesia pintar. Ngojek, ngojek. Selamat datang di Stickfin. Yuk intip fasilitas kami. Yuk bergabung bersama kami. Untuk informasi yang lebih lanjut, bisa lihat yang di bawah ini ya. Stickfin siap mengubah kalian yang biasa jadi luar biasa. See you.